Tapi kitab usul fikihnya Imam Ghazali menjadi rujukan para ulama setelahnya. Karena memang beliau cerdas sekali. Iya. Nah, sekarang Pak, Imam Ghazali manusia tidak? Imam Syekh Abdul Qadir Jilani manusia tidak? Taib, mereka manusia. Mana yang lebih berhak diikuti, Rasulullah atau mereka? Rasulullah. Siapa yang lebih agung, Imam Syafi'i atau mereka? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih agung. Imam Ahmad, Imam Malik. Bukan berarti kita ingin merecehkan mereka, tidak. Tapi saya ingin menetapkan kepada Anda bahwa mereka semua ulama. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Kita menilai ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak ikuti. Makanya kalau Anda berkata, kenapa kamu tidak mengikuti Imam Ghazali? Saya tanya, Imam Ghazali ikut siapa? Kalau Anda berkata, Imam Ghazali ikut Al-Quran dan hadis, taib. Ya, kita pun sama-sama ikut Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat Imam Ghazali sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Kalau tidak, kita tidak terima. Ya, demikian pula Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka itulah ya akhwal Islam, keyakinan kita terhadap para ulama. Kita hormati mereka, kita cintai para ulama, kita jadikan mereka rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita tidak mensucikan para ulama, kita tidak mengkultuskan para ulama. Kita mengatakan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kecerdasan. Namun kalau mereka berselisih pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Kesalahan kaum muslimin Pak, ketika terjadi perselisihan ulama, berdalil dengan pendapat ulama. Padahal kata para ulama, pendapat ulama bukan dalil untuk ulama lain. Seharusnya kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pakai. Misalkan ada yang bertanya, apakah mesti kita mengikuti ulama? Loh, mesti. Ini ada ucapan daripada Imam Abdullah bin Wahab. Imam Abdullah bin Wahab ini anak murid Imam Malik. Anak murid Imam Malik. Beliau ini perawi Sahih Bukhari. Jadi ulama hebat, pakar hadis. Beliau mengatakan demikian. Kullu sahibi hadithin, setiap pakar hadis, laisa lahu imamun fil fikhi, dia tidak memiliki panutan di bidang fikah. Fa huwa dhallun, maka dia tersesat. Ini yang berkata ulama pakar hadis, yaitu Imam Abdullah bin Wahab, anak murid Imam Malik. Beliau juga rijal atau perawi Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu salah satu perawi adalah siapa? Abdullah bin Wahab. Beliau mengatakan, kullu sahibi hadithin laisa lahu imamun fil fikhi fa huwa dhallun. Sesiapa yang pakar hadis tetapi dia tidak memiliki imam atau panutan di bidang fikah, maka dia tersesat. Makanya Imam Abdullah bin Wahab ini mengikuti mazhab Malik walaupun beliau pakar hadis. Bahkan beliau pernah mengatakan laula Malik, itu ucapan yang populer daripada beliau, laula Malik wallah lahalaktu. Imam Abdullah bin Wahab ini hafal ribuan hadis, tapi beliau pening sendiri. Ini hadis secara zahir dengan ini kok saling bercanggah, ini dengan bercanggah, pening saya ini. Padahal beliau pakar hadis. Akhirnya beliau bertanya kepada Imam Malik dan bertanya kepada Imam Lath. Bertanya Imam Malik, Syekh, macam mana ada hadis ini? Dijelaskan, dikedudukan oleh Imam Malik. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini, yang ini maksudnya ini maksudnya ini. Oh, ini seperti ini seperti ini. Diperjelas, dijelaskan oleh Imam Malik. Walaupun Imam Abdullah bin Wahab ini pakar hadis besar, tapi beliau tidak punya kemampuan seperti Imam Malik. Akhirnya beliau mengatakan laula Malik walad lahalaktu. Andai bukan karena Malik, hancur aku. Karena dibuat pening dengan banyaknya hadis yang seakan-akan secara zahir saling berlawanan, saling bercanggah. Ini ucapan Imam Abdullah bin Wahab, laula Malik walad, andai bukan karena Imam Malik dan Imam Lath As-Samarqandi lahalaktu, tentu aku sudah hancur. Dibuat pening dengan banyaknya hadis yang seakan-akan saling bercanggah atau berlawanan. Ini pentingnya apa itu bertaklid. Padahal beliau pakar hadis.
Bahkan ulama lain, ini Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan al-hadits madhallatun illa lil fuqaha. Ini ulama salaf. Hadis ini boleh jadi menyesatkan kecuali di tangan para ulama atau fuqaha, yaitu pakar fikih. Contohnya begini, tuan-tuan ini tidak pintar memasak daging. Pisau kalau diserahkan pada tuan, ini tolong diiris-iris, ini dipotong-potong ini daging, hancur semua karena tak paham. Pisau ini bagus, cantik, tapi kalau di tangan orang yang silap, hasilnya juga silap, hasilnya pasti buruk, jelek. Betul atau tak? Yang salah bukan pisaunya, orangnya yang memegang yang salah. Dia tidak pakar. Coba orang yang mahir, pintar untuk mengukir seperti ini, kalau dibagi pisau, dia akan mengukir yang cantik. Tapi kalau tak pintar mengukir, dibagi pisau, hancur semua itu. Hadis itu betul, tapi apabila di tangan orang yang silap, tidak memiliki kapasitas, kemampuan, hancur hasilnya. Seperti kata tadi siapa? Imam Abdullah bin Wahab, murid daripada Imam Malik. Jadi ini ucapan salaf semua yang saya nukilkan. Hingga tadi saya katakan Imam Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-hadits madhallatun illa lil fuqaha. Hadis boleh menyesatkan kecuali di tangan ulama fikih. Karena ulama fikih tahu, oh hadis ini maksudnya seperti ini, oh hadis ini maksudnya seperti ini. Tapi yang bukan ahli fikih, yang bukan pakar fikih, dibuat pening dengan banyak hadis. Itu pernah ada kisah. Ada perjumpaan ulama hadis, ada seperti mesyuarat lah, debat hukum. Ada orang bertanya, Syekh, apa hukumnya orang yang orang yang haid dia memandikan orang yang mati? Jadi ada pertanyaan ditanya, ini ahli hadis, ulama-ulama hadis besar ditanya hukum, tak ada yang mampu jawab. Tak ada yang mampu menjawab. Akhirnya datang Imam Abu Hanifah. Ditanya itu, tolong kau tanya orang itu saja, tanya orang itu. Akhirnya Imam Abu Hanifah ditanya, Syekh, macam mana hukumnya? Dijawab Imam Abu Hanifah, jawabannya seperti ini. Ditanya yang pakar hadis, Syekh, macam mana kau boleh jawab seperti itu? Apa dasar engkau? Dasarku adalah hadis yang aku riwayatkan dari engkau. Ini kan? Jadi yang pakar hadis pun tidak memiliki kemampuan untuk mengolah hadis. Tapi Imam Abu Hanifah ditanya apa jawabannya seperti ini. Ditanya, dasarnya apa Syekh kamu jawab seperti itu? Dasarnya adalah hadis yang aku riwayatkan dari engkau. Kau pernah meriwayatkan hadis dan aku terima hadisnya seperti ini. Oh iya, baru seperti itu. Ini kalau di tangan pakar lain. Di tangan yang pakar hasilnya lah. Jadi ini pentingnya kita memahami masalah